Assalamualaikum Melisa. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, oke. Sebelum nanti Bu Melisa melakukan coaching bersama coachnya, perkenankan Bu saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Melisa. Tentang apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum, kemudian bagaimana Bu Melisa nanti memberikan pertanyaan bobot kepada coachnya, kemudian bagaimana Bu Melisa nanti merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari coachnya. Kemudian nanti jangan lupa juga Bu disesuaikan dengan prinsip yang ada di coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, gitu ya. Kemudian saya mau tanya juga nih, apa kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kami? Ya, jadi potensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan bobot untuk coach saya. Pertanyaan yang selanjutnya ini Bu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara lebih detail atau yang pengen lebih dikembangkan gitu Bu? Iya. Observasinya. Nah, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Seperti itu. Oke. Kalau indikatornya ini Bu, indikator yang menurut Bu Melisa yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau setidaknya dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Oke. Demikian ya Bu, proses pra-observasi kita sebelum melaksanakan coaching. Silakan saatnya Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anto. Selamat siang Bu. Iya, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Kabarnya baik sih Bu. Agak gak enak badan sih tadi, tapi sekarang udah lumayan baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak Anto. Iya, amin Bu. Nah, Pak Anto, dengar-dengar Pak Anto ingin menyampaikan sesuatu ya kepada saya ya. Kira-kira apa ya itu Pak Anto? Gini Bu, jadi ini terkait dengan teman-teman guru saya di sekolah ya Bu ya. Jadi saya perhatikan tahun ke tahun, setiap tahunnya itu tidak ada perubahan Bu kayaknya di sekolah ini. Terus penyampaian materi pembelajaran itu dari rekan-rekan saya guru itu masih menggunakan metode yang konvensional Bu. Mereka biasanya cuma ceramah terus gitu. Habis itu ceramah lagi, pertemuan berikutnya ceramah lagi. Nah, padahal kan kalau apa ya Bu ya, kalau kita mendengarkan ceramah terus-menerus itu kan kita juga bosan ya Bu lama-lama. Apalagi murid-murid sekarang di perkembangan zaman yang modern ini ada teknologi yang banyak sekali tapi kok tidak dimanfaatkan gitu loh Bu. Saya jadi gimana ya, pengen supaya teman-teman itu gak cuma ngandalin metode konvensional dengan ceramah, tapi mereka juga bisa pakai teknologi sehingga pembelajarannya jadi lebih berinovatif gitu lah Bu. Iya, oke. Jadi dari penjelasan Pak Anto ini tadi dapat saya garisbawahi bahwa ada permasalahan di sekolahnya Pak Anto, bahwa guru-gurunya itu masih banyak yang menggunakan metode konvensional ya, hanya ceramah dan itu saja yang dilakukannya, sehingga kurang bervariatifnya metode dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh rekan-rekan guru Pak Anto. Seperti itu ya Pak Anto ya. Betul sekali Bu, seperti itu. Oke, nah dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Pak Anto dapatkan? Apa ya Bu ya? Ya kira-kira dari percakapan ini nanti saya pengen mendapatkan ide untuk melakukan perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi tadi Bu, sehingga nggak semuanya pakai cara konvensional tapi bisa pakai teknologi juga. Oke, nah jadi Pak Anto berharap mendapatkan ide dari permasalahan
pembelajaran konvensional yang selalu dilakukan oleh rekan guru Pak Anto. Iya. Nah, jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Anto dapatkan? Oke Bu, jadi kalau perubahan yang ingin saya dapatkan itu ya kira-kira pertama dalam hal penyampaian pembelajarannya itu pakai media pembelajaran yang bervariatif lah Bu. Misalnya bisa pakai banyak ya Bu, sekarang ada kayak Quizzes, ada kayak yang sederhana kayak Google Form, ada juga aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi ya setidaknya teman-teman nanti bisa pakai mungkin yang sederhana PowerPoint lah Bu, atau mungkin Canva lah Bu, sehingga bisa digunakan dalam pembelajaran. Itu Bu. Oke, jadi dari yang Pak Anto sampaikan tadi, Pak Anto itu berharap teman-teman bisa menggunakan metode, kemudian aplikasi-aplikasi yang bervariatif untuk menunjang pembelajaran mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan pembelajaran itu lebih bervariasi, agar siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang mereka berikan. Seperti itu ya Pak Anto ya. Betul sekali Bu. Nah, menurut Pak Anto, kira-kira melihat kondisi dari permasalahan yang dihadapi Pak Anto ini, jika kita berikan rentang nilai antara 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa ya Pak Anto? Kalau teman-teman ya kira-kira berapa ya Bu ya? Ini nggak parah-parah banget sih Bu, ada juga beberapa yang sudah menggunakan. Jadi mungkin sekitar level 5 lah Bu menurut saya. Oke, level 5. Nah, kira-kira kalau itu masih bisa kita upgrade, kita tingkatkan, bisa dimaksimalkan hingga level berapa ini Pak? Kalau ditingkatkan teman-teman mau belajar mungkin bisa sampai ke level 7 atau level 8 begitu. Karena kalau saya mau estimasi ke level 9 atau 10 kayaknya cukup sulit Bu, karena ada juga beberapa rekan yang sudah cukup senior sehingga mereka untuk belajar menggunakan teknologi itu juga harus perlahan gitu. Seperti itu. Oke, kalau begitu naik dari level 5 menjadi level 7. Menurut Pak Anto, kira-kira usaha apa yang bisa Pak Anto lakukan untuk menciptakan perubahan ini? Sebenarnya saya juga masih cari-cari idenya ini Bu, tapi kemarin juga kepikiran beberapa sih. Salah satunya misalnya ini Bu, nanti kayak dilakukan semacam mentoring individu gitu loh Bu, kayak mendampingi. Misalnya nanti mulai dari yang sederhana, mungkin saat teman-teman bikin jadwal mingguan kita ajak mereka sederhana pakai Canva, lalu mungkin nanti bisa juga kalau teman-teman ada yang tanya gimana sih bikin PowerPoint, mungkin saya bisa ajarin pelan-pelan gitu Bu. Itu sih yang rencana yang dari terlintas di pikiran saya seperti itu. Nah, untuk mentoring nanti akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya seperti apa? Atau mungkin nggak Pak Anto berpikir kira-kira ada teman yang merasa tidak nyaman dengan kegiatan mentoring tersebut? Bagaimana menurut Pak Anto? Kalau menurut saya sih ya mentoring yang akan saya laksanakan ya pastinya nggak mungkin semuanya bareng-bareng ya Bu ya, nanti malah nggak akan paham. Jadi mungkin satu persatu diutamakan kepada mereka yang sudah lebih dulu tanya sih Bu. Kalau bisa ya diutamakan ke teman-teman yang dekat dulu Bu. Nanti mungkin kalau teman-teman yang merasa nggak nyaman ya mungkin kalau menurut saya ya ibu-ibu nanti mungkin agak kurang nyaman gitu, mungkin saya nanti minta bantuan buat teman-teman yang perempuan-perempuan juga Bu untuk membantu mentoring seperti itu sih Bu. Oke. Nah, menurut Pak Anto, kira-kira kegiatan mentoring ini membutuhkan support sistem nggak? Atau bantuan dari pihak lain nggak Pak? Butuh banget sih Bu kalau ini sih Bu. Yang jelas nanti ada kepala sekolah pasti terlibat di sini Bu. Terus nanti kayak itu tadi kasus yang kalau misal ada teman-teman yang nggak nyaman didampingi oleh yang laki-laki ya mungkin saya ngajak teman-teman yang perempuan untuk membantu mendampingi. Lalu nanti juga pasti butuh bantuan dari guru TIK mungkin Bu untuk bisa pakai lab TIK-nya supaya lebih mudah dalam mengajar seperti itu Bu. Oke. Nah, berarti nanti Pak Anto akan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat untuk merealisasikan kegiatan mentoring yang sudah Pak Anto rencanakan ini ya. Betul. Iya. Kira-kira kapan nih mentoring ini akan Pak Anto realisasikan? Kapan itu ya? Mungkin sebenarnya kalau pendampingan secara individu seperti ini kan bisa dilakukan cepat ya Bu ya.
Ya mungkin mulai akhir minggu ini sih, mungkin teman-teman kan di akhir minggu kan bikin mingguan ya Bu, jadwal mingguan. Mungkin mulai saya coba jawil beberapa orang supaya coba pakai Canva yuk atau apa gitu. Mungkin seperti itu Bu, supaya nanti pelan-pelan bisa berubah. Seperti itu sih Bu. Ya, bagus sekali itu Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Oke, yang saya dapatkan selama percakapan ini cukup banyak sih Bu. Tadi awalnya saya punya permasalahan tentang pengen mengembangkan kemampuan penyampaian pembelajaran dari rekan-rekan saya. Terus habis itu setelah kita ngobrol, kita berdiskusi, kok akhirnya kayak terpecahkan gitu Bu. Oh, kita dampingi dulu aja pelan-pelan ya, pakai pendampingan individu nanti seiring berjalannya waktu semoga teman-teman bisa meningkat juga kemampuannya baik dalam menggunakan teknologi maupun dalam penyampaian pembelajaran. Begitu Bu. Iya. Oke, alhamdulillah dengan sharing kita hari ini Pak Anto sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan Pak Anto lakukan untuk program selanjutnya. Semoga kedepannya ini bisa segera terrealisasi dan saya tunggu cerita baiknya setelah kegiatan ini Pak Anto realisasikan dan nanti kita mungkin bisa saling bertukar pikiran lagi tentang hal ini. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Kapan-kapan saya cerita lagi kalau sudah saya laksanakan Bu ya. Oke, siap Pak Anto. Sukses selalu Pak Anto. Terima kasih Bu. Mari. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam Bu Anin. Oke, tadi Bu Melisa sudah melakukan coaching dengan Pak Anto ya Bu ya. Iya, Nah, sekarang di kegiatan pasca observasi ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait indikator ketercapaian yang tadi diinginkan oleh Bu Melisa. Kira-kira nih Bu, apa saja yang sudah Bu Melisa lakukan saat melakukan coaching tadi? Iya, jadi di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur TK Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa terrealisasi sehingga bisa menggali ide-ide coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, tadi menurut saya setelah saya amati tadi antara Bu Melisa dan Pak Anto, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bu Melisa tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Anto sehingga Pak Anto tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Anto.